hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua. Oke. Semoga kita bisa semangat juga mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, hari ini kita mau mendapatkan ilmu baru gitu ya. Kita mau belajar tentang unsur dan senyawa. Oke, kan di pertemuan sebelumnya kita ini sudah belajar nih tentang sifat-sifat dari suatu benda. Nah, coba Bapak mau tanya sama Dina, sifat dari suatu benda itu ada apa aja? Coba. Cair. Betul. Padat. Betul. Lagi apa? Apa yang bisa? Apa yang bisa? Betul. Sifat-sifat dari suatu benda itu ada 3. Yang pertama ada padat, ada cair, dan juga ada gas. Coba sama Nisa coba sebutkan contoh-contoh benda yang bersifat padat. Apa aja? Contohnya? Meja. Oh, meja. Kursi. Betul. Tembok. Betul. Udah Pak. Oh iya, udah. Nah, itu betul ya yang disebutkan oleh Nisa bahwa tembok, meja, kursi itu termasuk dengan benda-benda yang bersifat padat karena teksturnya itu keras. Nah, coba kalau Dina, benda yang bersifat cair, contohnya apa aja? Air. Betul, air. Apa lagi? Air. Marjan. Iya, betul, marjan. Apa lagi? Udah Pak. Oh, udah, oke, betul. Jadi contohnya air dan juga marjan itu masuk ke dalam benda-benda yang bersifat cair karena dia sifatnya itu bisa mengalir dan menyesuaikan sesuai dengan bentuk wadahnya seperti itu. Nah, kalau gas contohnya itu seperti oksigen yang biasa kita hirup gitu ya. Nah, terus kalau anak-anak pernah lihat itu ada jajanan yang dia itu ada asapnya itu. Oh iya. Iya itu. Iya betul, cikibul. Nah itu kan itu ya, nah itu dikasih sama suatu dituang gas. Nah, nama gasnya itu hidrogen. Nah, makanya dia ada bentuk asapnya itu. Nah, itu disebut dengan yang bersifat gas, seperti hidrogen seperti itu. Nah, oke. Nah, karena sudah itu di pertemuan sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan unsur dan juga senyawa. Oke, sebelum kita lanjut nih ke materi itu pembelajaran, Bapak mau kita explain dulu nih. Nah, sedikitnya itu namanya potato challenge. Nah, gimana sih Pak cara mainnya? Nah, cara mainnya adalah Nisa nanti sama Dena berpasangan, terus nanti Dena misalkan nyebutin po. Nah, Nisa harus nyebutin huruf setelahnya itu potato. Jadi pokoknya jadi bisa nyambung gitu. Misalnya Dena po, misalnya T, terus Dena lagi to gitu. Nah, selanjutnya si Nisa nyebut lagi potato kayak gitu. Ya. Tapi nggak boleh sama. Nah, sama ulang dari awal dari Dena lagi gitu. Barengan Pak. Enggak, sendiri. Potato. Oke. Gitu. Siap. Oke. 1, 2, 3. Sekarang lagi Nisa, coba Nisa. Aku dulu. Ya, Oke, mudah-mudahan anak-anak bisa fokus dan juga bisa semangat kita mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, kita masuk ke materi kita. Tapi sebelum itu Bapak mengharapkan setelah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak bisa mengetahui perbedaan dari unsur dan juga senyawa. Nah, selain itu Bapak juga mengharapkan anak-anak bisa tahu gitu ya apa maksud dari unsur dan juga senyawa, dan nanti di akhir kita bakal ada praktek langsung. Nah, diharapkan dari praktek itu anak-anak bisa tahu nih contoh-contoh dari unsur dan juga senyawa itu sendiri. Gitu. Nah, oke anak-anak. Nah, coba anak-anak lihat di keliling kita di sekitarnya ada apa aja, coba benda-benda di sekitar kita ada apa aja? Ada air Pak. Betul, ada air, ada apa lagi? Ada tembok. Betul, apa lagi? Ada oksigen. Betul, oksigen, ada apa lagi? Banyak. Dan semacamnya, apa ya barang-barang sekitar kita gitu. Nah, tapi anak-anak tahu nggak sih barang-barang di sekitar kita itu tersusun dari sebuah benda yang bernama zat. Nah, zat ini itu adalah
suatu barang atau suatu komponen terkecil yang ada di dalam suatu benda. Nah, zat ini tuh terbagi menjadi dua, ada yang namanya unsur dan juga senyawa. Nah, kalau unsur ini tuh biasa disebut sebagai zat tunggal. Kenapa disebut zat tunggal? Karena si unsur ini adalah zat yang dia itu tidak bisa diuraikan lagi, tidak bisa dipecah menjadi zat-zat yang lain karena dia cuma satu. Nah, berarti dia itu apa ya, sebagai bahan dasar dalam suatu benda gitu. Makanya dia disebut sebagai zat tunggal. Contohnya seperti oksigen, air, besi, emas dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai zat tunggal. Kenapa? Karena dia adalah materi dasar atau bahan pokok yang ada di sebuah benda gitu. Yang nanti bisa diubah menjadi campuran kalau misalkan dia dicampur dengan zat-zat yang lain seperti itu. Nah, itu adalah unsur. Nah, yang kedua ini ada senyawa. Nah, senyawa ini biasa disebut sebagai zat campuran. Kenapa disebut campuran? Karena senyawa ini adalah gabungan dari dua atau lebih unsur yang dia itu terbentuk dan menjadi sifat yang baru. Nah, mereka menghasilkan sifat yang baru. Contohnya seperti apa? Nah, seperti yang biasa kita lihat sehari-hari gitu. Nah, misalkan bapak-bapak gitu ya, pagi-pagi misalkan dia ngopi ya biasanya. Nah, kopi itu termasuk ke dalam senyawa ataupun zat campuran. Kenapa? Karena di dalam kopi itu ada air dan juga ada serbuk kopinya. Nah, kenapa bisa disebut sebagai campuran? Karena hasil dari air dan juga si kopi ini menghasilkan sifat yang baru. Contohnya apa? Nah, kopi ini kan ketika air dicampur dengan kopi, dia menghasilkan sifat yang baru. Misalnya warna berubah jadi hitam dan juga rasanya itu berubah. Nah, seperti itu menghasilkan sifat yang baru. Contohnya, contoh lain seperti misalkan ibu-ibu nih kalau misalkan mau masak pasti dia pakai bumbu yang namanya itu garam. Nah, adanya termasuk garam itu adalah termasuk senyawa juga. Kenapa? Karena garam itu adalah campuran dari suatu unsur yang namanya natrium dan juga klorida. Nah, natrium sama klorida ini kalau dicampur bisa menjadi garam kayak gitu. Nah, karena itu bahan itu macam-macam dan yang membentuk sifat yang baru, makanya itu disebut sebagai senyawa ataupun campuran. Nah, seperti itu. Jadi zat itu terbagi menjadi dua. Tadi ada apa? Unsur, senyawa. Betul. Oke, supaya anak-anak bisa lebih paham, kita langsung aja ke praktek dulu nih. Ini Bapak ada 16 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini Bapak punya 16 gelas. Nah, di setiap gelas ini berisi air murni atau yang tadi Bapak sebut sebagai unsur. Betul, Lena. Nah, di sini ada 6 gelas berisi air murni. Nah, setelah ini anak-anak mempraktekkan langsung supaya anak bisa lebih mengetahui perbedaan dari unsur dan juga senyawa. Nah, nanti setiap anak akan mengambil 3 buah gelas dan akan mencobanya langsung. Nah, nanti Dena sama Nisa ngambil masing-masing 3 gelas. Nah, nanti Bapak mau ngasih juga nih ada bahan-bahan di sini buat nanti prakteknya langsung dicoba. Oke. Ada apa aja Pak bahannya? Oke, di sini ada gula nih, ini ada gula, ada garam, ini ada teh, ada kopi juga, yang Bapak sebutin, juga ada susu nih. Nah, ini bahan-bahan yang sering kita temui gitu ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi supaya anak itu lebih paham gitu, lebih ngerti karena barang-barang itu sering kita lihat di lingkungan kita di sekitar gitu ya. Baik Pak. Oke, nah sekarang coba Dena ambil 3 gelas satu depan boleh. 3. Oke, boleh Dena ambil depan, ambil 3 gelas satu depan. Sama ini Dena ambil garam, gula, sama teh. Baik Pak. Ya. Nah Dena, Dena bisa boleh ambil depan, ambil 3 gelas ini ya. Oke, ini 1, 2 lagi bahan buat nanti masukin ke airnya ya. Baik Pak. Setelah melakukan prakteknya langsung, nah, nanti
ini Bapak mau ngasih ini ada tabel pengamatan di sini nanti setelah anak-anak mencoba tuliskan apa yang anak-anak sudah amati di praktek ini ya. Jadi misalkan air dicampur sama gula jadi apa, terus dia termasuk unsur atau campuran seperti itu. Kamu dikasih labelan juga di gelasnya ya. Jadi misalkan ini air gula, ini air garam seperti itu. Oke, ini Dena ada tabelnya nanti setelah diamati tolong tulis di sini ya hasilnya. Baik, Bapak. Ya, ini sama Nisa. Nah, nanti kalau sudah dicampur di gelasnya, tolong dilabelin setiap gelasnya ya. Nanti misalkan yang punya apa, air sama gula, air sama garam. Baik. Baik, Bapak. Oke, sudah habis nih. Nah, gimana tadi? Sudah dicampurkan belum airnya sama bahannya? Sudah diberi label belum gelasnya? Sudah ditulis belum di tabel pengamatan? Oke, karena sudah diamati dan ditulis di tabel pengamatan. Oke, sekarang Bapak mau nanti masing-masing menampilkan hasil tabel dan juga hasil pengamatannya ke depan kelas. Nah, itu dimulai dari Dena dulu nih. Coba kita maju ke depan dan sampai ini ke teman-temannya apa yang sudah Dena amati tadi selama praktek. Baik, Pak. Oke. Teman, di sini tadi aku melakukan pengamatan, yaitu ini ya. Yang pertama ada air garam. Nah, air garam ini itu bahan penyusunnya tadi ada air murni, lalu ada ditambahkan garam. Nah, pengamatannya setelah diaduk itu warnanya itu tetap bening, tapi rasanya itu berubah menjadi asin. Nah, ini itu termasuk jenis zat campuran karena ada perubahan rasa. Selanjutnya ada air gula. Bahan penyusunnya itu tadi air murni ditambahkan dengan gula. Lalu pengamatannya itu warnanya sedikit berubah menjadi lebih kuning dan rasanya juga berubah menjadi manis. Jenisnya itu campuran karena ada perubahan warna dan juga rasa. Terakhir ada teh. Di sini bahan penyusunnya ada air dan juga teh. Lalu pengamatannya berubah menjadi warna coklat muda dan beraroma teh, juga rasanya juga berubah. Ini termasuk campuran karena mengandung zat larutan dari daun teh. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Dena. Selanjutnya Nisa boleh maju ke depan dan sampaikan nih tentunya apa yang sudah diamati dari praktek yang tadi. Baik, teman-teman, di sini tadi yang pertama itu mengamati air murni. Tadi mana air murni itu bahan penyusunnya ada air saja. Untuk pengamatannya bening gitu ya, tidak ada rasa. Jenis zatnya itu zat tunggal karena tidak berubah dan juga tetap air. Yang kedua itu ada kopi. Nah, di sini itu bahan penyusunnya itu ada air dan juga ada bubuk kopi. Jenis pengamatannya itu berubah warna menjadi coklat tua dan juga beraroma kopi. Jenis catnya itu campuran karena dapat berubah warna dan juga beraroma kopi. Jenis catnya karena ini
Ini itu zat padat larut sebagian dalam air. Nih teman-teman. Yang selanjutnya itu ada susu. Di susu itu bahan penyusunnya itu ada gula, ada susu dan juga bahan tambahan. Jenis pengamatannya itu menjadi putih, kental dan juga manis. Jenis itu termasuk zat campuran karena gabungan dari beberapa jenis zat. Ya, betul. Ya, terima kasih. Boleh, terima kasih. Oke, jadi anak-anak sudah praktek langsung nih, jadi anak-anak sudah tahu nih mana yang termasuk unsur dan juga mana yang termasuk campuran. Nah, jadi karena tadi sudah melakukan praktek langsung, boleh nanti barang-barang dikembalikan lagi ya ke depan, boleh dikembali lagi kepada Bapak. Boleh ya. Oke, tadi seperti yang sudah amati diperhatikan langsung oleh anak-anak. Nah, di sini ada 16 nih. Di sini ada air murni dan juga beserta campuran-campurannya. Nah, dimulai dari ini nih. Nah, ini adalah hasil campuran dari air dan juga kopi. Nah, kenapa ini disebut campuran atau senyawa tadi kata Tenisa? Betul kan, karena itu sudah bercampur dengan kopi, jadi dia menghasilkan zat baru. Nah, kenapa dia menghasilkan zat baru? Karena ada yang berubah, yaitu rasa dan juga warnanya berubah seperti itu. Nah, ini tertentu dari campuran. Nah, kalau ini kan tadi air putih sama air murni digabung dengan susu. Nah, kenapa disebut campuran? Karena sama seperti kopi tadi, ini merupakan gabungan dari air murni dan juga susu yang menghasilkan zat baru. Nah, dia disebut zat baru karena menghasilkan rasa dan juga sifat yang baru. Rasanya menjadi manis, dan juga menjadi kental airnya, dan warnanya juga menjadi putih seperti itu. Nah, buat yang ketiga, nah ini tidak campur apa-apa. Nah, karena ini tidak campur apa-apa, maka dia cuma ada satu barang aja, satu benda aja di sini, yaitu air murni. Nah, karena ini cuma satu benda aja, satu barang aja, maka dia disebut sebagai zat tunggal atau unsur. Betul. Nah, ini unsur. Nah, selanjutnya ini ada air garam. Nah, oke, coba lihat di sini. Nah, ini kan tidak berubah ya warnanya. Nah, tapi kenapa dia disebut campuran? Nah, karena rasanya dari air dari garam itu berubah menjadi asin seperti itu, makanya dia disebut sebagai campuran walaupun warnanya nggak berubah. Nah, selanjutnya nih ada air berisi gula. Nah, hampir mirip gitu ya sama air garam tadi. Nah, cuma kalau gula ini warnanya sedikit lebih kuning. Nah, makanya disebut sebagai campuran karena ada perubahan warna dan juga perubahan rasa. Betul. Oke, yang terakhir ini ada teh. Nah, teh juga disebut sebagai campuran karena seperti yang anak-anak bisa lihat nih, warnanya berubah kan menjadi merah. Nah, ini disebut sebagai campuran karena ada perubahan warna juga rasa dan juga baunya berubah menjadi bau teh seperti itu. Nah, dari hasil pengamatan tadi ada 5 contoh campuran yang ada di sini. Nah, satunya itu unsur tunggal atau zat tunggal gitu. Nah, jadi gimana ya anak? Jadi setelah proses sudah paham belum? Sudah. Oke, tadi kan Bapak sudah memberikan penjelasan tambahan nih dari hasil pengamatan anak-anak. Nah, coba Bapak mau tanya ke Nisa. Nah, apa perbedaan dari air murni sama air yang dicampur sama gula? Coba apa perbedaannya Nisa? Beda rasanya, Bapak. Betul. Kalau air murni rasanya apa? Murni, gak ada rasanya. Iya betul, gak ada rasanya. Kalau air gula? Manis. Oke, betul ya. Boleh tepuk tangan. Itu ada di rasanya. Nah, kalau air murni kan ada rasanya. Nah, kalau air gula kan ada di campuran gula, jadi airnya menjadi manis seperti itu. Oke, sekarang Bapak mau tanya nih ke Dena. Nah, tadi kan Dena sudah mengamati ada 16 di sini. Nah, coba menurut Dena apa sih perbedaan dari zat tunggal ataupun campuran? Coba apa Dena bedanya? Kalau zat tunggal itu dia cuma satu aja, jadi pokok itu air murni. Ya, betul. Terus juga tadi tidak ada rasanya. Nah, terus kalau campuran itu ada bahan tambahannya. Iya, betul. Seperti
semangat. Nah, jadi berarti anak-anak sudah paham ya apa perbedaan dari unsur, dari senyawa, dan apa aja sih contoh-contohnya yang biasa kita lihat sehari-hari. Ya kan kita sudah belajar perbedaan dari unsur dan juga senyawa dan apa aja sih contoh-contohnya. Nah, Bapak harap setelah ini anak-anak bisa mungkin cari tahu lagi gitu di rumah, bisa coba-coba sendiri misalkan campur-campurnya air sama apa gitu biar lebih menguatkan pemahaman anak-anak nanti di rumah seperti itu. Oke, mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti pertemuan berikutnya kita akan menampilkan bagaimana teknik ataupun cara memisahkan campuran. Nah, jadi kan ada nih air sama teh, air sama gula. Nah, di pekan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memisahkan dari air sama teh tadi, air sama gula tadi, kayak gitu. Oke. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang lebih Bapak minta maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua nanti. Amin. Oke. Mungkin boleh ditutup sama Dena, boleh baca doa, Dena. Oke,